印尼政府为因应快速变动的时代，分散雅加达过度拥挤与环境风险等多重因素，启动将首都从雅加达迁移至婆罗洲的东加里曼丹计划，并将新首都命名为努山塔拉。但在新首都愿景蓝图展开之前，婆罗洲这片土地早已有属于自己的名字和在这片土地上建立文化的族群。地方首长与到访宾客在传统长屋前砍断甘蔗仪式，象征跨过族群藩篱，并获得族人接纳，允许进入巴舍尔空间场域。Jadi festival yang ada pada saat ini ada namanya belian adat pasir Nondoy. Nondoy itu nama judul belian, nama jenis belian. Jadi ini tujuannya, belian ini diagendakan setiap tahun oleh pemerintah, khususnya di Penajam Pasir Utara ini. Itu tujuannya untuk membersihkan kampung halaman kita atau benua kita atau benua, disebut benua, dari hal-hal yang tidak baik supaya menjadi baik. Seperti itu.早期北里岸农多伊仪式每一年都会在巴舍尔族群各村落分别进行，直到2014年后，北里岸农多伊仪式文化的独特性受到 PPU 县当地政府重视。从2015年开始，政府为了向外推广巴舍尔族群文化，联合巴舍尔习俗机构与当地社区的文化艺术团体，将传统北里岸农多伊仪式包装成具 PPU 县指标性的北里岸农多伊文化节活动，并由政府每年编列预算，负责监督办理。巴舍尔族群传统的北里岸是一场以洁净与疗愈为核心的古老传统仪式。祭司借由吟唱祭祷词，透过音乐与舞蹈，连结人与祖先与泛灵沟通，并祈求能获得神灵的力量，赶走恶灵，夙愿让一切疾病厄运消除。北里岸仪式不仅是传统医疗的方式，也是强化文化认同的核心价值与实践，更是巴舍尔族群重要的文化资产。Kita tidak menentu masalah bulan atau tahunnya, tapi kita kalau orang tua kita memang setiap tahun itu pasti melaksanakan upacara adat namanya belian ini. Kalau untuk menentukan untuk acara adat itu pertama saya salah satu mulungnya, pelaku ritualnya dengan tokoh-tokoh adat, dengan para kepala-kepala adat sesepuh-sepuh yang ada. Seperti itu. Ya kayak sebelumnya, mungkin sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya kita harus berunding. Karena di situ banyak tahapan-tahapan.
mulai dari perundingan, kita menentukan waktu perundingan, kita menentukan hari untuk mencari alat-alat apa segala. Itu semua harus ditentukan dengan melalui musyawarah tadi. 北利亚仪式本身有多种类型，除了治疗疾病外，也有净化村庄土地、消除厄运、偿还夙愿等。内容差异取决于祭仪举行的天数与目的。而北利亚农多伊是其中一项连续进行多晚且节奏繁复的仪式，主要目的是为土地及村落驱邪除秽，避免灾难，祈求作物丰收与强化社群连结。北利亚农多伊是一场大规模的传统宗教仪式，它的本质不是表演活动，而是一场体现在地智慧与价值的过程。Nama saya Sui Santoso. Saya di dalam acara ritual adat Belian Pasir Nondoi ini sebagai mulung. Mulung artinya pelaku ritual dan untuk memimpin ritual selama beberapa hari ke depannya. Seperti itu. Kalau seperti saya adalah pasir adang. Pasir adang, ada pasir pematang, ada pasir telake, ada pasir balik. Jadi itu adalah suku pasir yang ada di Penajam Pasir Utara ini. Karena orang yang datang di sini kan bermacam-macam suku bangsanya. Nah semua itu kita lindungi, Pak. Nah, itulah tugas seorang mulung tadi, makanya enggak boleh kita. Ini kayak di sini kan ada ibus namanya, terbuat dari daun aren ini. Ibus, ini tempat pegangan mulung, makanya mulung kalau malam pegang di sini. Ada namanya ini potan sejenis sumpit. Ini semua barang-barang ini dipakai pada waktu kita memimpin ritual. Ada namanya gitang. Ini gitang. Ini waktu kita memimpin ritual ini yang kita pakai. Gitang. Ada namanya laung. Laung ini untuk penutup kepala kita. Ada namanya ulap. Ulap untuk kita pakai pada waktu memimpin ritual. Nah, selanjutnya ada ini. Ada namanya kelapa penduduk. Ini sebuah perlengkapan daripada ritual ini. Semua mempunyai tujuan yang sama. Ini tempat namanya panja, ini namanya selaman. Fungsinya ini selaman, kisahnya kita ini naik ke langit yang ke-8 lapis. Melalui selaman ini, makanya ada potan apa segala ini namanya. Potan ini tempat kita naik turun, kisahnya seperti itu.
aji mulung tempaning raja kuyang balai lalung ketene aji mulung lengkan bocara isbatu nampak lengan. Bahasanya untuk malam pertama ini tabe-tabe. Aku nindu pemulihan. Nindu pemulihan itu artinya saya memulai acara belian ini. Nah, tabe-tabe itu bilangnya permisi. Tabe-tabe, kecindai buat tabe, 2 derang buat tabe, 3 derang buat tabe, 4 derang buat tabe, 5 derang buat tabe, 6 derang buat tabe, 7 derang buat tabe, 8 derang buat tabe. Itu untuk di tahap yang pembukaan awal. Isi kabar kakak, nama saya Toto Sutianto, lebih sering dipanggil Toto. Aslinya dari Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Sekitar tahun 2004 saya mulai berkenalan atau bersentuhan dengan adat budaya Kalimantan karena salah satu pelajaran atau mata kuliah di sebuah perguruan tinggi yang tempat saya belajar. Di situ memang ada namanya mata kuliah itu musik ritual. Nah, jadi saya memang senang sekali dengan genre musik ritual. Nah, terlebih saya melihat Pasir ini sangat unik. Budaya animisme, dinamismenya masih sangat kental dibandingkan saya rasa dengan suku-suku yang lainnya di Indonesia. Awalnya saya cuma belajar biasa, akhirnya terlalu banyak hal yang mengasihkan menurut saya dan saya harus masuk lebih ke dalam lagi. Saya jelaskan, yang pertama ini namanya geria atau gerincai atau buah sambang sambitnya. Ini biasanya kalau orang tua saya dulu tempat belajar berjumlah 21 jenis sesuai dengan aliran sungai-sungai terbesar yang ada di tanah ulayat suku Pasir. Nah, kebetulan ini yang di bawah sini kami menyebutnya beli atau taring binatang. Nah, taring binatang ini berjumlah 91 jenis hewan baik di darat ataupun di laut. Makna yang tersirat adalah ketika saya menyalahgunakan ilmu yang sudah saya dapat dari orang Pasir, roh daripada hewan ini yang akan mendenda saya atau mengasih hukuman saya. 祭司获得来自神灵赋予的灵力，为族人洁净身心、疗愈疾病，也安抚人与灵、人与自然之间的失衡。灵力不是私人财产，而是暂时被允许使用的力量。祭司的角色不单只是主导仪式进行，而是承担多重责任的灵界与人间中介桥梁。若没有善用灵力，违背禁忌，反而会被所拥有的灵力反噬。记忆文化在巴舍尔族群社会中的重要性，存在于族人体现了根深蒂固的信念、价值与规范。印尼虽然是全球穆斯林人口最多的国家，但在伊斯兰信仰传入之前，加里曼丹当地居民所崇敬的是万物皆有灵的泛灵信仰。在执行北利亚农多伊仪式时，关键人物不止祭司，还包括仪式音乐演奏乐手，以及在祭司群旁协助的女性助手。女性助手看似从旁协助，但她们的工作不只是帮忙祭司而已，而是支撑整个仪式灵性与节奏的关键。Assalamualaikum, Ise kabar taka, Buen. Saya Ibu Jemini, pekerjaan selaku
penggading. Soalnya mulung itu tidak bisa sendirian bekerja tanpa penggading tadi. Yang tahu semua itu yang penggadingnya, peralatannya yang mana kurang, yang mana harus dipersiapkan, itu penggading semua. Nama saya Carmila. Saya di dalam ritual ini hanya sebagai pembantu ibu penggading. Karena secara ilmunya saya kan memang bukan orang pasir asli. Saya di luar dari orang pasir. Tetapi karena sering saya lihat, jadi saya membantu kakak itu yang sebagai penggading. Sama kalau sebenarnya tugasnya penggading itu dia tidak hanya menyiapkan alat sama mempersiapkan kue-kue yang dibuat untuk sesajen. Dia, ibu mertua saya itu menjawab mantra-mantra yang diucapkan oleh mulung. Dan memang harus seperti itu, seorang penggading dia harus punya keahlian. Dia tahu bahasa mulung. Bahasa mulung itu tidak sama dengan bahasa pasir yang digunakan sehari-hari. Dia ada khusus bahasanya. Tidak semua orang bisa mengerti bahasa itu. Jadi tidak hanya sebagai yang mempersiapkan peralatan, sesajen, anyaman-anyaman, tidak. Dia ada ilmu khusus yang dia bisa menjawab mantra itu yang paling, dan tidak semua orang, mungkin di antara sekian penggading yang ada hanya 1 atau 2 orang saja itu yang bisa.，女性助手是北利亚农多语仪式中连接主祭、灵界与人群的关键支柱。在祭司吟唱咒语祷词、进入灵性状态时，助手在旁守护与照应。在部分仪式流程中，助手也必须具备回应祭司的吟唱、重复或转译关键语汇的能力。这样的角色在整个北利亚农多语记忆文化中也是重要的知识传承者。Kapan kita ulet olo nyoru kutuku tong tanda pamolian.会生病，村落土地也会生病。北利亚农多语就是让一切回到正确位置。在快速变动的环境中，祭司的角色不只是疗愈者，更是文化的守门人。当仪式进行到所用集体祝祷时，不分族群、宗教，不论性别、年龄，不管从任何地方来到这里，聚在这里就不分彼此，所有人都在手用中被祝福。手用将人比喻成一棵槟榔树，虽然槟榔果实有大小的差异，但仍属于同一串槟榔。Kemarin satu contoh Bapak dikasih tipong tawar. Tipong tawar ditaruh di sini. Itu meminta keselamatan, Pak. Supaya semua yang ada datang di daerah di wilayah ini pada senang hatinya. Tidak kurang apapun. Tidak kurang apapun. Satu contoh soyongnya begini. Kendulu nang rendong utok beleleng nang rendong wae, itu contoh soyong kecil. Maksudnya
kepala kita jangan pusing, mata kita jangan berkunang-kunang. Itu kalau diartikan bahasa Indonesia. Upak nang pusit, daya nang rumbet, kulit kita jangan pecah, darah jangan tercecer. Bahasanya seperti itu. Itu contohnya. Itu yang kita soyong kemarin kita taruh pas segala. 如果土地改变，年轻人离开，这些仪式可能就没人记得怎么做了。 Ya jelas saya takut. Satu contoh kenapa saya mendidik anak-anak ini. Memperkenalkan budaya ini ke mereka. Budaya ini di dalam dibawa keluar supaya anak-anak itu tahu. Budaya Pasir Nondo ini seperti ini. Makanya diadakan di Penajam Pasir Utara ini. Alhamdulillah pandangan sekarang anak-anak muda kita mulai tertarik dengan budaya kita ini. Mereka mulai semangat, bahkan di sekolah-sekolah diajarkan tentang budaya adat istiadat apa pasir ini sendiri seperti itu. Kalau anak saya sendiri umur 13 tahun. Jadi mereka ada yang baru kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, ada yang masih kelas 5 SD. Bahkan mereka jauh sebelum itu sudah ikut. Sudah beberapa tahun yang lalu. Esok bukong sambuluang awak itak ngiun buto awak ikah mengun buto ya. Boleh, siapa saja. Karena begini, dia ada dua kategori. Ada namanya mulung turunan. Ada namanya mulung sombeng. Mulung sombeng itu orang yang datuk, nenek, bapaknya tidak pernah jadi mulung, tapi dia mampu untuk belajar tentang itu. Boleh. Nah, kalau namanya mulung turunan, saya mulai dari datuk, nenek, buyut moyang saya sudah jadi mulung. Turun ke saya. Saya ini disebut mulung turunan. Nah, jadi dia ada dua kategori. Boleh untuk mempelajari itu. Dia ada secara khusus. Pertama dia harus mengadakan belian seperti ini. Ini pertama. Nah, dia harus ikut di dalam ritual itu. Untuk pertama kali dia memegang barang itu. Setelah itu dia boleh menanyakan tentang ini. Kalau memang dia merasa tertarik, dia boleh ikut seperti mereka ini. Setelah itu baru dia memperdalamkan ilmunya. Jadi begitu syaratnya. Cuma itu syaratnya. Yang penting dia mampu. Nah, saya ini kan orang Pasir. Nah, yang di situ tadi orang Jawa. Mas Toto. Dia orang Jawa. Tapi dia mampu. Tapi dia mampu untuk mempelajari itu. Itu disebut mulung sombeng. Karena dari datuk nenek, ibu bapaknya tidak pernah tahu namanya belian. Jadi dia mempelajari itu yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Tarung dinung ganulung galampan malam ake walu nikom Dan harus panggilan jiwa. Saya memang senang belajar beberapa bahasa daerah di Indonesia. Khususnya ya bahasa Pasir, bahasa Bugis, bahasa Minang, semuanya saya suka. Tapi memang saya paling lama dan sudah merasa jatuh hati dengan budaya Pasir. Pokoknya terus berinteraksi, dikeluarkan, jangan malu. Nanti seiring berjalannya waktu, orang yang akan membetulkan saya itu akan datang dengan sendirinya. Ya salah satunya beliau, Bapak Swiss Santoso. Tidak langsung ke ritualnya, memang harus step by step. Ya, kita dari belajar yang ringan sampai yang tingkat atas. Kebetulan beliau Bapak Swiss orangnya sangat supel dan enakan. Jadi saya dikasih kesempatan sudah kedua kali ini untuk mengikuti prosesi adat belian Nondo ini sebagai mulung. Ulet nang ngaru
ulet nang nyaru tonga ulet tangkori pai bau cotalo tentek muncet guru apa ikolo. Malam ketiga bahasanya beda. Sabi nunuk loyun kuyang benuang kuta tande nyengger joa ono nutung nyari danu monam nuang. Kita berpamitan. Setelah nyabi kita namanya nyundok. Itu bahasanya. Tanda endo olo nyindok serita bulan nyolung-nyolung nih lebua munte ngalau susum tali piak tal palit bako danan pulok. Dalam arti tanda ini penutupan. Itu namanya bujing, Pak. Bujing. Bujing itu dalam arti itu adalah apalah kalau kepercayaan orang tua kita dulu itu namanya bujing itu untuk pengganti roh. Roh kita manusia yang hidup ini. Supaya jangan diganggu dengan roh-roh yang lain yang sudah meninggal apa kan. Karena kan alam mereka itu kan beda dengan kita. Jadi seperti itu. Itu gunanya itu untuk penangkal itu. Itu menandakan bahwa kita ini star jalan ceritanya. Naik tadi. Yang kita di sini sambil kita besoyok apa bla 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 kan. Tuh ceritanya seperti itu.在北林岸农多伊的数日祭祀中，祭司透过反复仪式，将厄运与灾祸收集起来。祭典的最后一道程序，就是象征把这些连日被驱除收集的厄运与灾祸，连同族人献给守护神灵的贡品，一同放置在 Larun Jakit 神筏上。Itulah cara-cara orang pasir itu menghormati alam sekitar. Makanya diadakan larung jakit. Jadi itu melambangkan bahwa sejarahnya dulu manusia ini ada namanya satu manusia satu buaya yang dilahirkan. Ibaratnya saudara kembar. Nah, makanya kehidupan di orang pasir ini kita tidak boleh mengganggu namanya buaya. Dan tidak boleh juga kita memakan namanya daging buaya. Itu pantangan bagi kita. Kalau anak cucu kita bisa tidak boleh makan itu. Jadi begini, itu tujuannya. Kenapa tadi ada lambangnya buaya? Karena itu menandakan bahwa untuk menjaga daerah kita. Mungkin kalau sekarang itu bahasanya ekosistem ya. Ekosistem di sekitar. Nah, kalau bahasa kita menjaga tajur payok rapak pasang. Kalau di bahasa daerahnya. Nah, kalau sekarang itu ekosistem mungkin seperti itu. Supaya bisa terjaga. Mereka itu bisa juga melindungi. Ayam itu sebagai apa ya, nantinya ibaratnya kan ada yang dipotong pada saat larung jakit, ada yang ayam hidup dilarutkan, itu berfungsi untuk seperti menembus nyawa, sebagai penembus nyawa, supaya kita yang sebagai manusia pelakunya selamat semua. Jadi binatang atau sejenis hewan
ternak ayam itulah sebagai pengganti. Makanya ayamnya warnanya, bulunya dia harus khusus. Tidak sembarang, tidak semua ayam. Dia ada kategori. Rumit sama banyaknya yang sebenarnya harus kuat menghafal sepertinya itu. Dan saya mungkin kalau belian itu ibaratnya dia ada turunan khusus yang memang ada di anunya yang itu yang bisa menguasai. Kalau yang lain turunannya sepertinya susah. Seperti saya sampai sekarang kadang saya harus tetap bertanya dalam hal membawa baki yang pindah-pindahnya aja saya tidak ngerti. Walaupun itu ibaratnya ditulis atau bagaimana, sama membuat anyaman itu ibaratnya tidak lengket di ingatan saya, tidak bisa. Mungkin karena lain anunya. Jadi dia itu kayak harus turunan khusus. Walaupun tidak belajar, tidak terlalu menguasai, kalau memang ada kayak darah anunya lah dari atasnya, dia akan anu sendiri.透过记忆，把这些族人表达对自然的敬畏，并借此祈求新的一年能获得神灵庇佑、出海安全及农作丰收。Mas ini dibawa ke muara atau gimana? Sini aja. Sini aja sudah ya? Gak apa-apa ya? Maju lagi kalau dikit. Iya, maju Sini lagi. aja. Ya. Uli kakak raja barak ngoi. Kita berpamitan. Setelah kita ngelarung jakit, kita langsung namanya nembot ruo. Maksudnya nembot ruo bahasanya itu memulangkan roh-roh yang ada. Sengiang, kayu, sengiang, hewan apa segala
semua kita pulangkan. Setelah kita panggil mereka, kita kan harus pulangkan semua. Nanti kalau kita tidak pulangkan semua jadi malapetaka.在迁都的冲击与人口流动隐忧之下，土地使用权、祭祀空间、自然资源都是族人即将面临的变动与挑战。传统与现代的冲突正在累积，而当开发速度快过于文化传承，未来文化会被稀释，还是为了存续做调整？在新首都诞生之前，这些古老的祈祷仍在森林中低声回荡。未来新首都圈成型后，预计将有大量移住人口涌入，也会带来强势文化潮流与人潮喧哗。这股外移人口进入加里曼丹的潮流，可能会对东加里曼丹当地族群文化的多样性产生影响，也牵动着巴谢尔族群族人对北利亚农多伊传统仪式所包含的宗教与传统智慧价值可能被削弱的担忧。Nanti dengan penelusuran menjelang mudah-mudahan Festival Adat Budaya Pasir ini menjadi sebuah titik awal bagi kita bersama-sama untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita, untuk bersama-sama bahwa budaya ini bukan sekedar budaya, bahwa ini adalah warisan. Wayak taut genap alui danung maung dipupon. Oh ya, rajeng teore tunggu tanah repan bali tulis kamol.